Anda masih di News Pagi, pemirsa bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa kita ke informasi berikutnya, PDI Perjuangan menggelar Rakernas 2023 di Sekolah PDIP Lenteng Agung. Dalam Rakornas tersebut, momen Jokowi memegang tangan Megawati menjadi sorotan banyak pihak. Potret keakraban ini seolah menjawab tudingan hubungan keduanya yang tidak harmonis. PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional 2023 di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Presiden Joko Widodo menghadiri langsung Rakernas 3 PDIP ini. Rakernas ketiga menjadi momentum untuk memperingati hari lahir Bung Karno pada 6 Juni 1901 silam. Rakernas 3 PDIP dibuka langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sementara itu dalam sambutan di Rakernas, Presiden Joko Widodo berikan wejangan kepada bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo. Jokowi menekankan yang terpenting menjadi pemimpin adalah harus memiliki nyali. Pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Selain Jokowi, hadir juga sejumlah pejabat tinggi partai, diantaranya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kepala Pusat Analisis dan Pengendali Situasi PDIP Prananda Prabowo, serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dalam Rakornas tersebut, momen Jokowi memegang tangan Megawati menjadi sorotan banyak pihak. Keduanya tersenyum sambil turun menuju kursi masing-masing. Potret keakraban Presiden Jokowi dan Megawati ini seolah menjawab tudingan hubungan keduanya yang tidak harmonis. Pemirsa, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berkonsultasi dengan sejumlah tokoh dalam menentukan calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Dan upaya ini dilakukan termasuk berkonsultasi juga dengan Presiden Joko Widodo. Bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto berkonsultasi dengan sejumlah tokoh dari berbagai elemen dalam menentukan calon wakil presiden untuk mendampinginya di pemilu presiden 2024. Upaya ini dilakukan termasuk berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Selain dengan Jokowi, Prabowo juga berkonsultasi dan berdiskusi dengan para kiai, pensiunan jenderal hingga politisi senior. Ya, saya kira Pak Prabowo akan melakukan diskusi dengan semua yang penting, apalagi dengan seorang presiden yang penting, karena ini adalah orang yang legasinya akan bagus. Saya kira pasti akan dengan tokoh-tokoh itu, dengan kiai-kiai, tokoh pensiunan, para jenderal, para senior. Pak Prabowo terus berdiskusi, apalagi dengan seorang presiden yang sekarang dalam hal meminta beberapa konsul dengan semua kekuatan partai politik yang tokoh ulama, kiai, Gerindra menjelaskan partainya ingin sosok cawapres yang bisa bekerja sama dengan Prabowo untuk melanjutkan program kepemimpinan Jokowi. Kesamaan visi mesti dimiliki oleh sosok cawapres yang kelak mendampingi Prabowo. Sementara itu, Partai Amanat Nasional menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres dalam pertemuan dengan Partai Gerindra Senin 5 Juni 2023. PAN menyebut memiliki kedekatan dengan Erick Thohir sejak dahulu. PAN memiliki kedekatan khusus dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sering beragenda dengan PAN, berkegiatan dengan PAN, hadir di acara-acara besar PAN, bahkan akhir-akhir ini kok kelihatan sering menggunakan kemeja bernuansa biru, pakaian bernuansa biru gitu. Jadi kedekatan kita dengan Pak Erick Thohir itu sudah sangat kental gitu. Apakah tadi disebut rasanya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam menu wajib pertemuan? Hingga kini bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi para sejumlah nama santer mencuat, namun belum ada pengumuman resmi dari partai pengusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, PDIP mengungkap 10 nama bakal calon wakil presiden untuk dampingi Ganjar Pranowo. Namun nama-nama tersebut belum final dan hingga kini masih didiskusikan di internal PDIP.
Jelang pemilihan presiden 2024, sejumlah partai mulai memunculkan nama calon representatif partai untuk maju menjadi bakal calon presiden dan juga bakal wakil presiden. Ganjar Pranowo keluar sebagai nama bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang hingga kini belum memiliki pendamping sebagai bakal calon wakil presiden. Meski demikian, PDIP sebagai partai tempat Ganjar bernaung telah mengantongi 10 nama bakal calon wakil presiden. Cawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo sendiri resmi diusung sebagai calon presiden PDI Perjuangan pada April lalu. Masa jabatan Ganjar sebagai kepala daerah akan berakhir pada tanggal 5 September 2023 mendatang. PDIP menilai Ganjar Pranowo dianggap ideal untuk maju dalam Pilpres 2024 karena pengalaman politik dan elektabilitasnya dalam sejumlah survei yang dinilai baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah menolak tawaran menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Mahfud khawatir jika menerima tawaran tersebut, koalisi Anies akan bubar dan dapat merusak demokrasi. Ke rumah bersama Al-Muzamil kan, beliau menjajaki untuk mencari calon wapresnya Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia Anda? Enggak, saya bilang, karena di koalisinya Bapak itu, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu punya ada yang Pak calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ngajak ke situ, saya malah merusak demokrasi kalau yang satu keluar karena Anda ngajak saya akan bisa. Oleh sebab itu saya minta Bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada Ketua PKS, jaga koalisi, jangan ngajak saya ke dalam agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti pecah malah karena ada yang tidak setuju, ada yang gitu kan. Itu aja tugas saya, menjaga pemilu dan menjaga demokrasi. Pemirsa, relawan Ganjaran Buruh Bersatu menyasar ribuan buruh di Kabupaten Tegal untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Sementara hasil survei Lembaga Arus Survei Indonesia, suara Nahdlatul Ulama di wilayah Jawa Timur cukup tinggi dengan elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling kejar-kejaran. Ribuan buruh tergabung dalam relawan Ganjaran Buruh Berjuang di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mereka berkumpul di alun-alun Hanggawati Slawi untuk menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Puluhan gerai UMKM kuliner juga disediakan secara cuma-cuma kepada para relawan sebagai bukti nyata Ganjar peduli kepada UMKM. Ya, hari ini alhamdulillah kami Ganjaran Buruh Berjuang melakukan kolaborasi dengan serikat pekerja yang ada di Kabupaten Tegal, Provinsi Sulawesi, yaitu FSB Gartek, SPN dan SPM. Kita ingin menunjukkan bahwa inilah inti dari falsafah bangsa kita, yaitu gotong royong, kebersamaan warga, dan kita ingin hari ini dengan cara bergembira kita mengabarkan kepada masyarakat luas untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Sementara itu, Lembaga Arus Survei Indonesia merilis hasil survei bertema preferensi suara Nahdlatul Ulama dan peta elektoral Pilpres 2024 di Provinsi Jawa Timur di kawasan Menteng, Jakarta. Survei dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling pada rentang waktu 15 hingga 22 Mei 2023 dengan melibatkan 800 warga di Jawa Timur. Dari 10 nama yang disodorkan kepada survei tersebut, Prabowo Subianto masih menduduki peringkat pertama dengan elektabilitas 36,7%, yang disusul Ganjar Pranowo 35,4%, dan kemudian Anies Baswedan 8,3%, serta Muhammad Iskandar 3,2%. Sementara untuk tingkat kesukaan warga Jawa Timur kepada tokoh NU jika dijadikan cawapres adalah Muhammad Iskandar mendampingi Prabowo di posisi teratas, disusul Khofifah Indar Parawansa jika mendampingi Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD di posisi ketiga jika disandingkan dengan Anies Baswedan. Kenapa Jawa Timur saya sebut sebagai kunci dalam peta elektoral 2024? Ada 3 variabel argumentasi yang menjelaskannya. Yang pertama adalah Jawa Timur
kalau kita bicara demografi dan kuantitatif, adalah merupakan provinsi dengan lumbung suara terbanyak nomor 2 setelah Jawa Barat. Dari 9 tokoh ini yang selalu masuk top 4 ya, ada 4 nama sebenarnya, tokoh NU asli Jawa Timur yang menurut saya potensial dirilik sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang, yaitu satu adalah Caimin, yang kedua adalah Khofifah, yang ketiga adalah Mahfud MD, yang keempat adalah Ali Maskur Musa. Asi menilai jika calon presiden ingin memenangkan pertarungan Pilpres 2024, maka harus mengambil cawapres asli Jawa Timur dan tentunya figur Nahdlatul Ulama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berbagai kegiatan digelar relawan di beberapa daerah. Ini warga antusias mengikuti beberapa kegiatan, mulai dari pembuatan sabun cuci piring hingga pelatihan membaca kitab Arab Melayu. Mengasah kreativitas masyarakat dalam membuka peluang usaha, relawan GPS menggelar cara membuat sabun cuci piring yang murah. Kegiatan ini berlangsung di Desa Tijayan, Kecamatan Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah. Pelatihan kewirausahaan ini diharapkan menjadi inspirasi untuk menambah penghasilan di tengah harga kebutuhan pokok yang sedang naik. Diskusi berbagai ide dan gagasan soal strategi pengembangan bisnis usaha mikro kecil menengah atau UMKM digelar di Jakarta Timur. Para peserta yang hadir diberikan pelatihan dan pendampingan bagaimana cara mengelola usaha di media sosial. Kegiatan ngaji digital marketing oleh relawan muslimah ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha di tengah kemajuan teknologi. Majelis Taklim Nasrotul Ibad bersama relawan TGS menggelar pelatihan membaca kitab Arab Melayu di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Agenda edukatif ini sebagai upaya untuk melestarikan aksara Arab Melayu agar tak tergerus oleh zaman. Selain pelatihan ini juga diadakan doa bersama serta pemberian bantuan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Majelis Taklim dan masyarakat sekitar. Perwakilan dan pimpinan Majelis Zikir se-Banten mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024 mendatang. Kegiatan digelar di Padepokan Bumi Alit Pajajaran, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, diinisiasi kelompok relawan Gardu Wilayah Banten. Forum Komunikasi Majelis Zikir berharap baca pres dari PDI Perjuangan itu dapat meneruskan program-program unggulan pemerintah saat ini. Pemirsa, bakal calon legislatif Partai Perindo di Temanggung, Jawa Tengah mendapatkan pembekalan dan pendidikan politik dari Ketua Bidang Hankam dan Siber DPP Partai Perindo, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati. Sementara itu, Partai Perindo Jakarta Utara dan Kartini Perindo juga menggelar cek kesehatan gratis bagi warga. Demi mendulang suara pada pemilu 2024 mendatang, Partai Persatuan Indonesia Perindo memberikan pembekalan dan pendidikan politik bagi bacalek. Pembekalan dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperkokoh kesolidan kader Partai Perindo di Kabupaten Temanggung. Bacalek Partai Perindo Temanggung antusias mendengarkan kiat-kiat dari Ketua DPP Bidang Hankam dan Cyber, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, yang juga bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Tengah. Kami akan mendapatkan berusaha untuk mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya dan mendapatkan kursi di Kabupaten Temanggung ini. Ini orang-orang hebat berkumpul di sini dengan keistimewaan masing-masing. Jadi memang membanggakan sekali Partai Perindo yang ada di Temanggung ini. Sementara itu, DPD Partai Perindo Jakarta Utara bersama Kartini Perindo mengadakan senam sehat dan cek kesehatan gratis di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sangat senang banget, karena ibaratnya warga masyarakat saya kebantu kan adanya kesehatan gratis. Bahwa Perindo itu punya program untuk menyehatkan masyarakat, jadi Perindo itu lebih dikenal oleh masyarakat. Partai Perindo dan Kartini Perindo Jakarta Utara juga akan melakukan cek kesehatan secara door-to-door bagi warga yang tidak bisa datang ke lokasi. Cek kesehatan gratis juga akan rutin dilaksanakan di wilayah Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bersama Wali Kota Makassar meresmikan Monumen Multilateral Naval Exercise Komodo di kawasan Center Point of Indonesia. Dan monumen ini dibangun dengan harapan menjadi simbol perdamaian. ...36 delegasi negara berkumpul di Indonesia bertepatan di kota Makassar untuk meresmikan Monumen Multilateral Naval Exercise Komodo. Diresmikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bersama Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Monumen ini menjadi titik persatuan ke-36 negara. Didesain khusus Wali Kota Makassar, monumen ini memiliki makna di setiap bentuknya, seperti patung komodo yang merupakan ikon nasional salah satu dari 7 keajaiban dunia, pedang yang merupakan ikon Angkatan Laut, dan 36 tanda tangan dari semua delegasi sebagai tanda persatuan dan perdamaian. Kalau kita lihat dari media-media asing sekarang ini ternyata dianggap bahwa Makassar adalah tempat perdamaian. Karena begitu banyak negara-negara yang sedang bertentangan, yang tidak sepaham, kumpul di Makassar. Ini berita-berita dari luar yang saya lihat, ada berita dari TV Amerika, bahwa di sini ada Rusia, di sini ada Amerika, ada Cina, tapi semua menyatu di Makassar. Insya Allah Makassar jadi tempat perdamaian yang paling, tempat yang mendamaikan, tempat yang baik untuk semua. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam sambutannya mengatakan monumen ini merepresentasikan komitmen bersama dalam persatuan maritim internasional, satu arah dalam berkontribusi menjaga perdamaian maritim dalam region. Rangkaian acara MNEK 2023 di Makassar ini difokuskan pada kerjasama maritim di kawasan regional, penanggulangan bencana, dan operasi kemanusiaan. Dari Makassar, Leo Muhammad Tur, iNews melaporkan. Pemirsa, program 100 hari untuk warga Intan Jaya, Papua terus dilakukan pasukan Kostrad. Mengecat sekolah SD Titigi merupakan salah satu program yang dijalankan para prajurit. Memasuki awal bulan Juni, prajurit pasukan Tengkorak Kostrad terus menggelar program 100 hari di Intan Jaya, Papua. Salah satunya mengecat SD Titigi dengan warna merah putih. Selain mengecat dinding sekolah yang kusam, hal ini juga sekaligus menjadi kegiatan gotong royong dengan warga. Selain mengecat sekolah, prajurit juga terus bersosialisasi dengan warga dan anak-anak. Selain meningkatkan kekeluargaan, aktivitas ini juga dapat menjaga warga dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Sebelumnya, Kampung Titigi dianggap rawan karena menjadi tempat berkumpul gerombolan sekelompok separatis teroris. Saat terjadinya bencana, ketersediaan air bersih menjadi hal yang krusial hingga keberadaan kendaraan tanggap bencana pengolah air bersih sangat diperlukan. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim, Perubahan Iklim Nuklir, agar gelar rapat koordinasi nasional di Pondok Pesantren Alhamdiyah, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Nota kesepahaman dengan perusahaan air minum swasta untuk pengelolaan air minum saat terjadi bencana di Indonesia ditangani. Perusahaan air minum berikan hibah kendaraan tanggap bencana pengelolaan air bersih yang berfungsi menyuling air kotor menjadi air bersih di daerah bencana. Diharapkan kendaraan ini berguna dalam keadaan tanggap bencana dan bisa membantu masyarakat yang terkena bencana ataupun yang memerlukan. Mobil ini dipergunakan, mobil ini yang isinya adalah air, penyulingan air yang bisa dipergunakan pada saat terjadi bencana. Biasanya kalau terjadi bencana kesulitan mencari air, maka dengan adanya bantuan mobil ini sangat useful dalam konteks bagaimana kita memanfaatkan air.
Ke informasi lain pemirsa, untuk memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada para nelayan saat bekerja, Pemkot Bandar Lampung memberikan bantuan asuransi ketenagakerjaan kepada 1.192 nelayan. Selain itu, Pemkot juga menyalurkan alat perlindungan keselamatan kerja bagi para nelayan. Cuaca yang tidak menentu dan ombak tinggi dapat mengancam keselamatan para nelayan yang sehari-hari bekerja di tengah laut. Untuk memberikan perlindungan, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, memberikan asuransi ketenagakerjaan kepada para nelayan yang ada di Kota Bandar Lampung. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 250 nelayan di Gedung Smergo Pemkot Bandar Lampung. Selain asuransi ketenagakerjaan, Wali Kota juga menyerahkan alat perlindungan keselamatan kerja kepada perwakilan nelayan. Nah, harapan kita para nelayan ini dengan kita berikan perlindungan sama mendapatkan BPJS ini, ya semuanya untuk ke depan. Karena kalau BPJS ini insya Allah sangat membantu bagi para nelayan yang ada di Kota Bandar Lampung dan juga pelampung keselamatan ini walaupun keterbatasan, insya Allah bisa bermanfaat. Kalau kita misalnya di laut ada kecelakaan itu, ya itu dapat dana itu asuransi nelayan. Dapat santunan Pak ya? Santunan. Rata-rata minimal kalau nggak salah mah cacat, ya itu cacat permanen. Iya. Kira-kira 30, 25. Kalau sampai innalillahi itu meninggal ya berapa itu, Pak? nyampe 100 atau 85. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, sebanyak 1.192 nelayan telah menerima BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, para nelayan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta beasiswa untuk 2 orang anak. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Haiti Selatan diguncang gempa bumi berkekuatan 4,9. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.